Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan saya mau katakan, di luar sana ada banyak orang mengatakan, ya dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia hanya manusia biasa. Buktinya dia mati, tapi belum pernah saya dengar buktinya dia hidup dan naik ke surga. Kecuali dari orang percaya. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga berkata melalui Rasul Petrus, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, ya, Yesus Kristus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap, percayalah, engkau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Walaupun pagi ini saya sangat terlambat untuk rekaman, tetapi karena terjadi kelelahan yang sangat luar biasa, ya. Jadi habis pagi, 2 pagi, lalu kemudian ada komunikasi kami dengan para rekan di Jawa, baru kira-kira jam 8, ya, jam 7 lewat seperempat baru rekaman. Saya tidak tahu jam berapa nanti ini keluar. Tapi apapun itu, saya mau berkata selamat pagi bagi kita. Selamat kita melaksanakan tugas-tugas kita tentunya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Di dalam, saya akan bacakan di dalam Yohanes 3 ayat 22. Demikian bunyi firman Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tema kita adalah syarat-syarat doa agar dijawab oleh Tuhan. Jadi tentu kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan. Tentu ingin kita mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Ketika kita minta mobil diberi, ketika kita minta rumah diberi dengan caranya, dan ketika ada banyak cara Tuhan memberkati kita. Dan perlu kita mengetahui bahwa syarat-syarat yang harus kita penuhi sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan. Syarat-syarat doa agar dijawab Tuhan. Yang pertama, kata firman Allah menurut pembacaan tadi, menuruti segala perintah Tuhan. Haleluya. Jadi menurut segala perintah Tuhan. Kalau dibilang minta-minta. Kalau bilang cari-cari, kalau dibilang ketuk-ketuk, ya. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetuk pintu dibukakan baginya. Kadang kalau orang nggak mengetuk-ngetuk, nggak minta-minta, nggak mencari-cari, wah. Terus kemudian kita harus percaya, ya, percaya pada namanya, ya. Kan kata firman Allah, minta dalam namanya, dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14 itu. Tapi saya tidak di situ. Tapi percaya pada namanya. Lalu kemudian dikatakan hidup saling mengasihi. Ini kita hidup saling membenci, hidup saling sakit hati satu dengan yang lain. Kita mau minta kepada Tuhan, nggak mungkin. Karena Tuhan itu mau hidup kita beres, supaya Tuhan itu dimuliakan dari hidup kita, dari perbuatan kita, dari setiap perkataan kita. Sehingga kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan ingat, kalau doa mau dijawab oleh Tuhan, syarat pertama ini harus ada, menuruti segala perintah Tuhan. Yang kedua, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Wow, ini bayangkan itu si Hizkia itu berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, lalu kemudian dia berdoa, dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan.
Ketika Tuhan memvonis dia mati, Tuhan memberikan dia berdoa, menangis di hadapan Allah, dan Tuhan menjawab doanya. Dan bahkan diperpanjang 15 tahun. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita berbuat apa yang berkenan kepadanya, hidup dalam kebenaran itu berkenan, hidup dalam kasih itu berkenan kepada dia, hidup dalam kebenaran itu berkenan kepada dia, hidup dalam damai sejahtera sukacita dalam Roh Kudus itu berkenan kepada dia. Jadi apa yang benar, apa yang baik, yang sesuai dengan firman Allah itu berkenan kepada dia. Jadi lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah supaya kita bisa menikmati segala yang baik. Ada orang mau sesuatu yang baik tapi perilakunya tidak menyenangkan. Coba anak-anak Anda bagi kita yang sudah berkeluarga seperti saya yang sudah berjenggot. Lalu anak-anak kita tidak menyenangkan kita. Lalu minta sesuatu, kita bilang begini, kamu hanya waktu minta saja tertawa tertiwi. Lalu kemudian sebelum dia minta, dia melakukan katakanlah kesalahan dengan ambil apa dulu itu gitu ya. So, kita suruh lah gitu. Dia nggak mau. Tiba-tiba dia, Pak, minta ini. Pasti kita bilang, kalau mau keinginan kau saja mau dijawab. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita harus berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Supaya ketika kita meminta sesuatu yang kita butuhkan, bukan kita apa yang kita mau, bukan apa yang kita kehendaki, tapi apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau engkau memang butuh rumah, pasti Tuhan berikan rumah. Kalau engkau butuhkan tempat untuk beribadah, pasti Tuhan berikan itu. Walaupun dengan caranya, walaupun ya bukan waktunya kita, waktunya Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan pasti berikan. Lalu kemudian kata firman Allah, lakukan yang kebenaran dan hidup berkenan kepadanya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 7, if you abide in me and my words abide in you, jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Lalu kemudian you will ask what you desire, engkau akan meminta apa saja yang engkau inginkan, and it shall be done for you, dan itu akan dilakukan kepadamu. Jadi syarat yang ketiga ini adalah di mana kita tinggal di dalam Yesus. Seperti pohon itu dengan ranting. Kalau pohon itu ranting tidak tinggal dalam pohon, itu akan menjadi kering dan kemudian akan dibakar jadi abu. Hidup kita nggak akan berarti. Jadi ranting itu kalau mau menghasilkan buah dia harus tinggal dalam pohon. Nah, ini kan Yesus mengatakan tinggal di pokok anggur itu, dia pokok anggur. Jadi kita menyerap segala sesuatu yang indah, yang baik, yang manis dari Tuhan. Dan akhirnya kita ranting-ranting ini menghasilkan buah. Jadi jangan ada kalau kita merasa sudah buahnya hebat, luar biasa, lalu kita mau saya lepas saja dari batang, saya lepas saja dari Tuhan. Hancur kamu. Kamu dapat tertopang itu karena batang yang kuat ini, akar yang sudah ditanamkan ke bawah itu. Lalu kamu mentang-mentang, sementang kamu sudah diberkati begitu luar biasa, merasa, saya nggak butuh Tuhan, saya nggak butuh dia, nggak butuh firman Allah. Mati kita kalau gitu. Kenapa? Ranting ini hanya dapat menghasilkan buah kalau tinggal dalam batang. Kalau tidak, habis. Makanya di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mari kita tinggal pada Yesus. Mari kita tinggal pada Yesus. Supaya Yesus itu memberikan rahmatnya, kasihnya kepada kita. Sama seperti pohon dengan ranting. Kita ini ranting-rantingnya. Kalau ranting-rantingnya membuang diri, ya habis. Dan itu sebabnya tidak saya sarankan kita untuk keluar dari
pokok anggur yang benar itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah dikatakan, orang yang di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dan itu sebabnya kita harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Supaya apa? Kita menyerap segala yang baik dari Tuhan. Lalu kemudian yang keempat, yang sebagaimana firman Allah katakan, firman Allah tinggal di dalam kita. Saya tidak tahu sebanyak apa firman Allah tinggal dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan, firman Allah itu penting bagi kita. Satu contoh, ketika saya kekurangan, saya akan katakan begini, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Firman Allah tinggal dalam hati. Kapan saja itu tidak akan menjadi masalah. Kapan saja kekurangan, firman itu akan datang. Misalnya saya lagi lemah, seperti tadi malam saya tidak dapat rekaman. Ini otak saya seperti blank, lemah, nggak bisa memikirkan apa-apa. Lalu kemudian saya berkata, saya bilang istirahat, nggak rekaman, besok saja, walaupun baru kali ini. Ya, saya baru jam berapa baru rekaman ini, jam 7.15. Dan saya bilang, wah, hebat ini Tuhan. Saya sebelum tidur memperkatakan firman Allah, lalu kemudian pagi sudah sehat, pagi-pagi saya sudah bangun, berdoa kepada Tuhan, berdoa bersama, dan saya mau katakan kepada kita, firman Allah harus tinggal. Ketika saya dalam ketiadaan daya, ya, my God shall supply all your need according, I can do all things through Him, atau through Christ who strengthen me. Jadi Tuhan itu memberikan kita kekuatan dalam segala perkara. Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kita dalam keadaan kesal, berserulah kepada aku pada waktu saat aku akan melupakan dan engkau akan memulihkan. Perlunya firman Allah dalam hidup kita supaya firman itu menguasai hati pikiran kita, menguasai hidup kita, menguasai kita, dan kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kalau engkau mau doamu dijawab, karena firman Allah katakan, it shall be done for you. Jadi what you will ask what you desire. Jadi apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita ikuti syarat-syarat ini dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan menolong kita, memberkati kita. Dan saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Semoga kita ketika kita berdoa, kita dijawab oleh Tuhan. Mengapa kekristenan menjadi lemah? Kenapa kekristenan menjadi tawar hati? Karena merasa doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau engkau tahu rahasianya, engkau tidak akan pernah lagi sama. Kalau engkau tahu apa yang dikehendaki Tuhan, engkau tidak akan lagi pernah merasa berkeberatan untuk berdoa. Bahkan doa menjadi sebuah kegemaran, style, gaya hidupmu. Kau enggak berdoa, kau akan merasa ada yang kurang dari dirimu. Dan itu sebabnya saya mau katakan, berdoa dan berdoa dan berdoa. Mau doamu dijawab, ikuti syarat ini. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami mau melakukan doa kami supaya kami dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit. Yang mereka yang sakit kami perintahkan dalam keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Tumpangkan tangan atas mereka Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Bagi engkau yang mengalami pergumulan hidup, saya tahu itu apa pergumulan, saya tahu itu apa beban berat. Saya sudah menikmati masa-masa yang sulit. Tetapi yang mau saya katakan, jangan pernah keluar daripada kebenaran firman Allah. Tinggal dalam kebenaran firman Allah. Lakukan firman Allah ini. Kau akan melihat kuasa Allah menjamah engkau. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka, Engkau Allah yang memberkati mereka, Engkau Allah yang membela mereka dari segala persoalan mereka. Dalam nama Yesus, segala pertolongan datang kepadamu, dan engkau, apapun yang kau pergumulkan, apapun yang kau butuhkan, Tuhan akan menjawab. Datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati, dengan iman, dengan kesungguhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang kau berikan kepada mereka. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.